Makanya anak dikumpulin sama orang tua. Terus terang aja bapak teh, terutama sama si Udel dirasa heran. Tuh si Udel di belakang dia pakai kunci. Udah seminggu ini teh lihat bapak kayaknya kagak resep. Rumah spremos orang tua. Pengak. Emang berganti? Nah dari dulu ke pengak. Boro-boro anak ngomong, kalipun anak gak ngomong juga bapak ngerasa ke anak teh gak bisa ngasih makanan yang enak, pakaian yang bagus. Ngerasa gak bisa nyenangin anak. Ya habis bagaimana? Bapak juga pengen duit banyak, kendaraan bagus, rumah mewah. Ya karena emang yang kuasanya ngatur kali hidup kita kudu begini. Sebab bukan sekali dua kali bapak bilang yang namanya hidup mah jodoh, umur, milik, rezeki, aturan yang kuasa. 1000 kali kita pengen kaya, kalau emang nasib kita miskin, mau diapain atuh? Kata ibu sini kalau milik kita segayung pucung. Milik bakal yang kecil maren kata dia nabu gira warokok mah ini magahan jadi rame. Bejidor yang krian ngekebol. Apa kuat bawa tas gede pakai plastik kok takut nanti duit gak muat. Hujan keberhenti. Yuli tahu ini ada sepi pulang masih sepi. Namanya rezeki mah bangga. Yang penting mah kita bersyukur, jangan kurang-kurang bersyukur. Apalagi kita masih muda man, kita jadi perempuan pengen harapan kita doa kita punya laki yang kaya, punya laki yang senang. Wirid nggak berhenti tahajud nggak ngaso-ngaso begitu udah tua punya lakinya tukang bohong yang bengekong dan bibinya banyak ini nggak mau batin mulu mana susah nambang lagi diabulin itu milik beda-beda. Benar kata si Saman, rezeki masing-masing juga beda-beda. Cuman masing-masing ada milik rezeki. Siden atau rezekinya rezeki siden, pajak rezeki pajak, RT rezekinya beda sama RW beda rezekinya balurah. Cuman kita jangan sirik sama orang yang gampang. Sebab memang udah itu takdirnya. Kita harus banyak bersyukur. Pengen punya bini yang cakep. Buat pacaran tiba sebulan 2 bulan ganti yang cakepan. Begitu punya bini emang miliknya kudunya jelek, suing ngongkong, dengkleng ngongkong. Punya bini jangan apa kita diomelin sama bini mah gampang, nyari bininya gagu. Mau diomelin mah paling tajam tunjuk. Giliran minta cincin, tibang tangan dimasuk-masukin. Kata kita mah kali mau pengen, enggak tuh pengen dibeliin cincin. Tangan diceplos-ceplosin orang nggak bisa ngomong gaduh. Asal tangan diceplos-ceplosin kita pakai lagi ke dalam. Dan udah habis itu tangannya masih diceplos-ceplosin kata kita nambah. Emang gara-gara minta cincin Tiba minta cincin buat 4-5 kali nambah semalam. Si Bapak Nges ngomong ke bapak doang
jengkolot mah kita ulah era-era gitu. Minangkani mah biasanya temannya Minangkatu. Coba deh ngomong deh. Ya gue ngomong agak kita grogi. Kita mau boro-boro sifatnya ngomong sama bapak kemarin juga dipanggil sama RT kita ngomong saking grogi-groginya apa 2 piring habis bisa. Pak grogi itu goblok. Lapar, habis daripada grogi asal ngomong dikit nyomot apa. Ngomong dikit nyomot apa. Asal nyomot apa ngomong dikit. Ayo maju. Sebelumnya saya minta maaf Bapak. Dan terus terang bukannya tibang Bapak aja pengen nyenangin anak, saya juga pengen rasanya nyenangin orang tua. Sekali-kali kalau emang saya udah gede masih bisa nyenangin Bapak yang selama ini hidup susah, hidup langsa. Jadi orang susah teh Pak, bener kata si Gareng, boro-boro di akhirat di dunia udah diseksa. Dari apa sebab orang susah di dunia udah diseksa? Karena umpama orang susah kematian yang nemenin dilangkah. Paling ini nemenin mamang gitu kayak mamang udah pendang pengen balik. Iya, orang kalau yang susah, itu yang salah kita juga ya, bukannya soal nasib aja emang. Soal agama juga ngajarin cari harta yang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau tidak akan mati. Tapi ibadahlah seusul-usulnya seolah-olah engkau bakal mati besok. Agama yang ngajarin supaya kita senang, supaya kita kaya. Enggak ngajarin kita supaya susah. Cuman masing-masing dia ada batasnya. Yang tadi Bapak bilang jodoh, umur, milik, rezeki, masing-masing juga udah ada takaran. Maksud anak, kabarnya Bapak teh punya saudara kaya. Aslinya Bapak teh bukan manusia, aslinya Bapak teh bangsa dewa. Yang ada di kayangan jagat Suralaya yang ditempatin Pramesti Batara Guru katanya milik Bapak, usaha Bapak. Jadi anak yang menggugat kekayaan bukan Pak, bukan. Buat apa kita sama saudara menggugat Pak? Banyakan usaha masa lo digugat ke sono ini udah gak akur sama saudara. Di dunia kita tiba gara-gara harta sama saudara nggak akur ya. Di dunia Bapak hidup kita tiba meninggal nungguin mati karena kita serakah sama usaha. Kita nemen banget sama usaha. Kalau umur kita panjang, kalau baru dapat usaha terus mati. Nah, umur Bapak nggak tahu, karena kita masih bisa ngobrol, masih bisa bercanda, tahu-tahu celepuk aja mati di kebun. Biasanya mah yang begitu penyakitnya angin duduk. Sakit jantung, celepuk mati di kebun sampai tahu. Ya, Entah umpama saya lihat Bapak dari kayangan jagat Suralaya, Bapak saya ulur. wah, bener ditransfer sama duitnya. Dikasih duit, saya ulur. Kirimin duit. Dikirimin duit, diulur supaya lehernya melang. Aduh, bercanda sudah. Soang leher tinggi punuknya gede. Iya Pak, mana temenan saya minta dibeliin HP Oppo. Kalau saya kerja mengurus saya punya HP Oppo. Saya bukan apa-apa Pak, kalau punya HP yang bagus, menurun punya paket, saya mau nyetel kembang eceng, saya mau nonton wayang Pak.
Iya, dia mah rame tuh wayang itu mah. Wayang cuma wayang yang lain saya nggak mau nggak resep. Wayang ini aja wayang mana apa yang paling rame. Lawang kelap layar udah. Rame kan. Oh jadi anak kayangan jaga Suralaya mau nyari kerjaan itu Pak. Rasanya terhina banget hidup jadi orang susah. Ini benar-benar rekam wayang pelonjong. Kalau emang tujuannya mau nyari kerjaan diizin sama orang tua. Cuma ingat, boro-boro sifatnya kenyataan. Ngimpi aja kalau bisa ngegugat mah jangan. Kalau anak apa kejadian ngegugat di kayangan jagat Suralaya disumpahin sama orang tua dari sini juga. Siapa siap? Reng, doa Reng. Aduh, Mina jadi juga beliin HP Mina. Pengen ngirimin pulsa kayaknya. Belum berangkatnya Dawala maupun Alagareng ke kayangan jagat Suralaya. Sampai utusan dari kerajaan Giri Kadasar yang meminta Warasuti Ragen. Semar, Om Tegal Karang Tubaritis jangan enak tenamar. Aku utusan dari kerajaan Giri Kadasar mohon menghadap di hadapan diri sampean. Ada tamu banyak bener rombongannya Pak. Dan mudah-mudahan lo yang gak ngeganggu ini di Tegal Karang Tubaritis. Coba lihat dulu anak buahnya. Mundur lu cepot alatannya. Kalau kata saya Bapak mesti hati-hati ini Bapak. Mundur lu mundur. Bukan nawa Pak rombongannya Pak. Tombol sifatnya sebangsa sama kita kalipun lain bangsa. Kalau emang tujuannya mau baik apa salah aja silaturahmi mau penting mundur. Mana yang namanya Semar ini juragan. Bagusnya mah jangan pakai cara musyawarah lagi. Duduk.
Mana yang namanya nyaman ini silakan duduk. Terap tegak kirap tegin dan kiai Mangku Prabu. Dan kiai Mangku Prabu, ya Mangku Prabu. Dan terus terang buat terasa girang sebab baru seumur-umur kedatangan tamu segini banyak. Kuat gak muat lo di luar yang nongkrong. Gitu nyaman. Yang namanya tamu atau sifatnya sebangsa kalipun lain bangsa juga kalau emang tujuannya mau baik memual nggak diterima. Asal dari mana juga maksud dan tujuan apa datangnya ini di Tegal Karangtumalitis. Jadi sebenarnya asal diri aku dari utusan Prabu Lodra Murka dari negara Giri Kadasa. Oh pantas tampangnya kita tampang pejabat. Alhamdulillah atau kedatangan pejabat. Cuman wayahnya di sini. Dan emang tempatnya kayak gini maklum Del saya Pak. Coba seduhin kopi Del seduhin. Tamu ono, tamu mau berdoa Del. Lah termosnya Pak kosong. Rengginang keluarin rengginang. Betenteng. Rengginang lagi lebaran kan udah habis Pak. Jadi nggak usah repot-repot mana yang namanya Kilora Semar Badanaya ini. Benar Kilora Semar Badanaya punya istri yang bernama Warasuti Ragen. Nggak salah. Girang bener laki-laki malam ini orang udah dapat 8 bungkus loh. Ya tadi udah kelihatan. Ini mau buat jual ntar kalau lagi pelek. Kata gue buat latihan kali latihan. Jadi sebenarnya Warasuti Ragen istri Kilora Semar Badana yang kira-kira kalau mau dijual berapa duit mau dijual. Yang penting masal ada harganya mah. Kali Semar megang duit banyak mah nggak biasa. Pengen punya emas berapa kilo, emas yang kudu ditukar buat Warasuti Ragen. Ngeluh katanya ya memang hidupnya dalam hidupnya nyual ini mumpung masih ada yang nawar. Mana sih orang itu ngomong
Jalan perempuan memanjang. Oleh jadi langit laku jadi duit bisa cari lagi perempuan yang lain. Dijual 70. Banget dijual di mahal jadi hilang. Daripada hilang apa mendingan kita jual diri kita. Ini masih ada, nyablay masih banyak, banyak banyak. Mulai jual bini kita kawin lagi masih ada. Gak jalan duit banyak. Yang penting banyak untung. Coba orang kalau susah boro-boro punya apa? Bini buat adanya awak. Berarti kan milik bagus. Bukan miliknya bagus, berarti harga diri bapaknya udah gak ada. Buta dan awak mentang-mentang buta dan awak kepikiran mau kudu normal goblok. Semiskin-miskinnya Semar, gak mungkin atau bininya kudu dijual. Ya kali umpama diserahkan secara baik-baik atau syukur nggak diserahkan secara baik-baik, waras Sutiragen bakal dibawa ke negara Gili Kadasar, Tegal Karang Tumaritis bakal dihancurkan pada diri. Bagaimana ini Pak? Aduh ayah dalam ya. Keterlaluan amat ini terpenghinaan. Ya rasa diri orang tua usir ini para buta dan awak, jadi kasih tinggal ini di Tegal Karang Aki-aki paling ada yang nawar kan mas. Kata sini jual aja Pak, kita pegang hadiah motor. Nah, mumpung ada yang masih nih Pak, ada yang mau gadein baik 15 juta Pak. Itu tukaran satu kan. Belum sama PH nya Pak. Ya wae, iya teh buta dan awal. Lo jangan banyak ngomong apa. Kalaupun lo ngomong juga di sini nggak ada yang ngerti. Di sini kebanyakan orang-orang Cina semua bahasa Inggris, bahasa Sunda orang ngerti. Siapa diri sampean nih, dia anak Kilora Semar Badanaya batas sekarang, lo tinggalin Tegal Karang Tumaritis, berarti nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau lu nggak tinggalin ini Tegal Karang Tumaritis, gua patah-patahin kaki lu. Kita tekuk aja di batang leher. Asal lehernya ditekuk, mau nggak matiin. Wah sombong banget. Jadi tangkap dawal maupun anak-anak Semar. Kita bawa waras Sutiragen, kita hancurin ini Tegal Karang Tumaritis.
Perang sedikit diruduk. Geser bangku sini. Oh, antar buat dalam situ. Ini betul baru dengar berantem itu main sini putus. Udah macam-macam mendarat Kalau kanan belakang. bagusnya mesra ini juga waras setirangnya. Jadi nongkrong begitu, bukannya
Kapan tadi sih udah berantem? Bagaimana kamu lihat? Kelek. Apa? Kelek. Kamu cebok? Itu sambung. Kelek kamu ke. Goblok. Tolong. Goblok atau itu? Kita anak Kilora Semar Bandanaya, Semar itu ilmunya banyak. Malu atau tiba berantem lawan setan kudu kere. Bukan tiba misinya aja di mana-mana pada datang ke Tegal Karang Tumaritis nyari ilmu ke bapak yang gak mempan ditembak, yang gak mempan dibunuh. Bisa ngilang kok. Yang kalau ada bang lagi hilang ada. Itu paling dicari itu ilmu bisa ngilang. Karena pada gak ada kekuatan lawan tiba buta dan nawa, mati aja udah. Tiba malu-maluin orang tua. Rek. Bukan lu udah pada tua. Dan terlawan. Lu juga belum nonton gak ada kemajuan. Tadi kita menang. Ya tadi lu menang juga lawan anak buahnya. Ini mah pimpinannya goblok. Mau pimpinannya kayak mau rajanya kayak melawan anak garing, jangan lagi garing apa ya? Kalah sering kita dikumpulin Jagoan rumahnya nih. bukti Makanya dia mah bibir pada kering kan. saksiin sama saudara besar kecil sama sekalian. Ikan kakap ikan muak kecil kesasannya bikin ayah. Kita mah orang semua besar kecil sama sekali. Oh, kita lupa. Kecil lari tempat atas. Gua bukan topeng gohib kok. Ini kaulan juga bukan kaulan naik tempat lepas. Ini mah kaulan saking pengen nonton wayang. Sekarang udah dijabah. Jangan ditagih biar kesulitan gampang milik rezekinya mau panjang umurnya sehat terus keluarganya juga pada berkah. Ini nganten biar jadi keluarganya samawah sakinah mawadah warahmah. Gampang milik rezekinya panjang jodohnya diberikan putra dan putri yang soleh maupun soleh. Bukan soleh tukang gemung kegedean. Jangan duduknya sempit. Begini Reng, lu buktiin dulu lawan buta dan awak kalau emang lu menang, lalu lu sombong. Belum berantem belum apa udah sombong. Kalau kelek, ntar lu bukannya mati sama buta dan awak, gua nyematiin lu, boleh. Saksikan ayo dong mulai. Ayeuna kumaha? Cicing siapa cicing? Tinggal ulah Ulah gandeng kayak kucing nyolok ini. bakioman sama bakioman sama ngomong kumaha. Ayo, lu lawan pengen tahu gua liatin. Ngomong hari apa? Minggu. Nanti kamu berantem pakai segala nanya hari. Kalau ini mah masuknya udah minggu. Hari apa? Masuknya hari Minggu. Wah, silakan. Kata Bapak, biar ilmu sebanyak. Jangan lagi sifatnya lawan yang gede, lawan anak kecil. Kalau hari Minggu nggak boleh dilawan. Sebab itu apa sih saya? Kamu besok Senin boleh ada berantem 2 harinya. Kalau udah lewat hari Minggu. Kamu lewat hari Minggu. Jadi sekarang lu nungguin hari Senin. Minggu masih nggak boleh berantem. Maaf kamu lewat. Dulu Reng. Enggak. Udah dimaki opo yang turun. Boro-boro apa sekarang sama saudara lagi kita ketipu. Ayeuna kumaha? Lu apa kalau ngomong ayo kumaha apa sih? Yang dikeluarin begitu mah sieun. Geus lah. Paul. Mana mah teu nyambung ka akang. Nyambung kagak. Ini
ini mah kudu bapak yang lawan buta denawa tewas cilaka bapak cilaka. Coba dulu atuh jangan dari jauh-jauh ngomongnya biar dekat sini kasih tahu sama orang tua apa yang terjadi pada diri sampai anak bapak cepat pakai salah galak bos. Udah nyerah dia aku udah sanggup dia. cepot Tuh sanggup. Sanggup. orang elek pakai segala diketawain PA. Bukan soal bapak ngahina anak ya. Sering bapak bilang yang namanya hidup di alam dunia mah ilmu mah penting. Orang lain belajar ke bapak, nanya ke bapak, anak mah sama sekali ke ilmu orang tua tinggal ingat. Ada peribahasa kata yang namanya lelaki majauh langkah. Kalau di kampung dewek, coba kalau di mana-mana kita kalah. Ilmu teh bukan buat sombong, paling nggak buat menjaga diri kita. Hah? Orang yang ada ilmunya betul bersifatnya di kota, di desa, di kampung aja yang namanya ilmunya banyak mah kuat orang-orang bangsa dia mah senang. Bis bagaimana udah kelek? Iya, sekarang mah ibaratkan nasi udah jadi. Besok-besok ini buat pelajaran. Hah? Siap, siap ayah, siap. Sekarang bagaimana ini Pak? Musuh udah datang, kalau bukan bapak yang lawan ini buta dan awak mundur. Emang supirakan istri bapak. Tugas lelaki
ngasih perlindungan buat bini, ngasih kebahagiaan buat bini. Membahagiakan tuh orang baju satu kering di badan. Nah, itu benar. Nah, perempuan mah kalau pengen kita bahagiain, kita ajak senang tuh. Ibu waras suci lagi masakit lagi ini di kampung. Kalau di kota ibu waras suci lagi kuat dicuci. Iya benar emang. Ulur. Nanti bapaknya mau tahu kemampuan ini buta dan awas sampai di mana dia punya pengepesan. Biarin aja dia pada PH semuanya. Itu teh musik bukannya murah, itu teh mahal. Udah ada goblok. Jadi gendangin, bukannya dipukulin, bukan ditabung. Kayaknya lain apa perang ada tandangnya, ada seninya. Kalau main klebak-klebuk aja udah urut. Nah, saya kagak enggak, saya kirain kayak kodok bentung jatuh. Biar kata orang gerame, kata kita berame. Siapa tahu besok bayarannya ditambahin. Lalu dia lagi kelas basic. Orang ngebelain istri, ngebelain anak, enggak gampang. Kecil ku anak, apalagi masih orok, ngebuat kita tidur lagi sedang enak-enaknya nangis, jengeng-jengeng.